Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di depan gua ini namanya si Bang Brang. Jadi kalau di dunia fiction atau di grup fiction ya, si Bang Brang ini udah banyak yang tahu dari perjalanannya dulu, dari konsep Street Fighter hingga sekarang ini ya, alhamdulillah banyak yang sudah tahu dengan motor ini. Oke, dan sekarang gue mau ngebahas ternyata si Bang Brang ini ada kembarannya. Dan kembarannya warnanya nggak seperti ini, tapi warnanya putih. Nah, seperti ini bosku. Nah, untuk body spakbor itu sama ya, menggunakan body KTM 250 tahun 2014. Nah, dan ceritanya motor ini gua dapet 1 bulan yang lalu. Jadi waktu itu gua dapet WhatsApp dari seseorang. Jadi untuk WhatsAppnya itu percakapannya seperti ini. Assalamualaikum Bang, apa kabar? Waalaikumsalam, baik. Ini siapa? Ini gua, apa namanya? Andika. Nah, orang tersebut langsung to the point. Bang, ada yang mau bayarin fiction gua nggak? Fiction apa bro? Fiction udah jadi supermoto. Waktu itu gua garap di lu. Wah, boleh minta fotonya bro? Nah, setelah itu langsunglah fotonya dikirim. Setelah gue lihat fotonya, ternyata iya, gue kenal banget nih sama motor ini. Dan ini dulu gue garap motor ini tahun 2016 akhir kalau nggak salah ya. Nah, dan tanpa pikir panjang, setelah itu gue jemput motornya. Dan posisi motornya ini mati. Posisi motor mati, ban depan belakang kempes, rem depan belakang blong, dan apa namanya, knalpot berkarat. Setelah itu joknya tebel dan bodi-bodinya pun sangat kotor ya. Kotor penuh sama tai ayam, tau gak lu? Tai kotok ya. Nah, karena si owner tersebut udah kebanyakan motor ya mungkin, dan motor ini nggak dipakai hampir 1 tahun lamanya. Jadi motornya nggak hidup dan terbengkalai, sangat-sangat nggak terawat ya, sangat disayangkan. Motor udah jadi, tapi dipakainya cuman ya sekitar 2 tahun ya, 2 atau 3 tahunan lah kurang lebih gitu. Nah, setelah gue jemput dan setelah gue cek ya, memang kondisinya sangat memprihatinkan. Jadi untuk motor ini banyak gue ganti lagi dan gue perbaikin lagi biar motornya bisa normal kembali. Dan mesinnya setelah coba dihidupin, ternyata ya memang kabel bodinya itu udah banyak yang digigit sama tikus. Itu setelah gue perbaikin dan ternyata motornya nggak mau hidup.
Lalu mesinnya gue coba bongkar. Dan setelah dibongkar, ternyata blok sehernya itu masih kinclong banget bro dalamnya. Dan masih ori 3C1. Jadi untuk All Pixen ini istimewanya di bagian bloknya itu dia masih memiliki blok 3C1. Berbeda sama Pixen yang Pixen New seperti ini. Ini Pixen New bro ya, cuman sudah modif. Nah, bahannya beda. Untuk blok sehernya All Pixen pakai blok 3C1 dan Pixen New pakai blok 1PA ya, PA. Nah, setelah gue bongkar dan ternyata ada apa namanya, throttle body dan bagian klepnya itu memang sangat-sangat kotor. Mungkin dari awal motor ini dipakai dulu nggak pernah namanya servis besar gitu. Nah, ada langsung pas di sini setelah hidup motornya langsung gue perbaikin lagi. Tuk joknya langsung dipapas biar tipis lagi seperti dulu ya. Untuk bagian rangkanya ini yang bawah itu gue ganti lagi karena udah ada beberapa yang sudah berkarat. Jadi tanpa pikir panjang langsung gue ganti. Jadi biar nantinya nggak ada PR lagi. Setelah itu knalpotnya diganti juga pakai knalpot Norifumi ya. Depannya pakai leheran custom karena memang kalau untuk Pixen nggak ada yang PNP ya, setahu gue. Nah, untuk armnya ini arm diganti pakai punya replika KTM. Replika KTM panjang kurang lebih 66 cm. Nah, ini masih proses pemasangan, belum sempat dicat. Jadi nanti nunggu sesuai dulu baru dicat. Nah, nanti kalau sudah dicat seperti ini ya warnanya. Nah, untuk pelek ini kemarin peleknya masih pakai pelek ini, pelek racing. Tapi pas gue bongkar ternyata kelarnya sudah hancur. Setelah itu as rodanya pakai punya Pixen, sedangkan peleknya pakai punya pelek Tiger atau Mega Pro. Alhasil asnya di bearing di bearing pelek ternyata longgar, yang bisa mengakibatkan ya motor ya kurang enak kayak gitu. Jadi sekalian nih buat kalian yang mau ganti pelek CRF di Pixen itu wajib ganti as roda ya, karena untuk as rodanya CRF itu lebih besar dari punya Pixen. Jadi untuk as rodanya CRF persamaannya itu as roda Tiger, setelah itu as roda Ninja 250 atau R25, MT25 itu sama ya sama CRF gitu. Kalau untuk Pixen belakang itu sama kayak punya KLX. Jadi kalau misalkan ganti tromol KLX nggak perlu ganti asnya, setahu gue ya tuh. Nah, ini setelah diperbaikin seperti itu, akhirnya bannya yang tadi udah pada kempes, sudah pada retak, gue ganti pakai Xeneos ukuran 160 dan depan diganti pakai Corsa ukuran 120. Nah, untuk pengereman ini diganti pakai punya pengereman Ninja 250 karena sebelumnya ini udah pada bocor dan sangat tidak layak lah kayak gitu. Nah, ini untuk stepnya ini udah patah juga, nanti bakal gue ganti pakai punya Pixen New. Jadi biar lebih lebih rapi gitu. Oke, lanjut ke bagian body. Nah, ini body KTM ya bro. Ini body KTM 250 tahun 2014 kalau nggak salah. Setelah itu untuk rem depan, ini rem depan nggak diganti karena masih bisa dipakai.
hanya penyesuaian aja. Namun untuk bagian ini masternya, ini master gue ganti pakai punya copotan R15, masih mulus ya, mulus lus kayak gitu. Karena sebelumnya seperti ini nih. Nah ini sebelumnya kayak gini, udah parah banget bosku, udah nggak layak lah. Jadi untuk seal bagian sini itu udah pada rusak. Jadi tanpa pikir panjang, gue langsung ganti aja. Jadi tinggal penyesuaian langsung di kaliper atau di minyak remnya kayak gitu. Nah untuk spakbornya ini, bagi yang belum tahu, ini spakbornya spakbor Aprilia XXP 550. Ini dulu kalau nggak salah harganya 150 apa berapa gitu ya. Pokoknya di bawah 200 kayak gitu. Nah ini kalau untuk orinya ini mahal bro, sekitar 3 jutaan untuk spakbor ini ya, spakbor Aprilia. Untuk aslinya itu bener-bener mahal. Makanya body Aprilia gak ada KW-nya bro. Kalau ada mungkin gue udah pakai duluan mungkin ya. Nah untuk bagian shocknya, ternyata shocknya kemarin bocor, sealnya udah jebol, dan saking udah lamanya olinya habis ya. Jadi dipakai langsung ambles. Nah ini sealnya udah gua beli dan udah udah disiapin, nanti bakal dieksekusi biar motornya enak dipakai. Nah setelah itu untuk sudutnya nanti bakal dirubah sudutnya, karena ini masih kurang maksimal. Nah ini motongnya seperti ini bosku. Nah jadi diukur dulu. Kalau gua ini pakainya 1,5 cm, tapi nggak bisa jadi patokan juga. Jadi semua tergantung kaki-kaki ya, penyesuaian kaki depan belakang. Sekiranya kurang ya tinggal ditambah, itu bisa 2 cm mungkin, atau mungkin bisa 1 cm. Jadi motongnya seperti ini, dibikin kerucut dari atas ke bawah, kiri dan kanan itu digarisin dulu. Setelah itu tinggal potong. Lalu nanti setelah dipotong tinggal dirapetin, jadi otomatis si shock ini bakal tegak gitu. Dan jangan lupa di bagian dalam itu harus dilas juga, karena bawaannya Yamaha dilasnya cuman atas dan bawah saja. Jadi nanti biar lebih kuat lagi, tengahnya di bagian dalam itu dilas ya. Nice. Oke, mungkin itu aja ya bosku. Nanti untuk video selanjutnya bakal gua kasih tahu apa aja sih motor ini yang diganti, dan apa aja nanti yang perlu disesuaikan lagi. Nanti bakal gue kasih tahu ya. Oke, dan rencananya motor ini setelah jadi bakal gue jual ya. Jadi motor ini bakal dijual karena banyak banget ya peminatnya motor-motor Vixen, atau banyak yang bertanya, bang ada motor yang sudah jadi nggak, bang ada yang motor sudah jadi nggak, kayak gitu. Nah jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu, jadi gue bisa jawab ada kayak gitu. Nah jadi seperti itu bosku. Tapi setelah jadi ini nggak langsung dijual, tapi mau gue pakai dulu. Jadi biar tahu plus minusnya ini di mana. Jadi untuk minusnya nanti bakal perbaharuin lagi seperti apa. Jadi intinya motornya biar enak dulu gitu ya. Biar ganteng dulu. Nanti ini bakal dicat ulang dan rangka bawahnya bakal dipasang dan ditambah lagi. Oke, mungkin itu aja ya bosku. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Bagi kalian-kalian yang mau garap Vixen Supermoto, bisa datang langsung ke bengkel kita ya. Bengkelnya ini namanya ya
Boso Custom Supermoto Garage. Nomor WhatsApp ada di sini. 0812-9006-5528 atau bisa kunjungin Instagram Ganz Barcel, GANZ Barcel ya. Di situ banyak beberapa contoh Yamaha Fiction yang sudah dimodif konsep supermoto. Atau bisa hubungin ke partner gua di sini, Arifin ya. Nomor WhatsAppnya ini ya bosku. Oke, mungkin itu aja bosku. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.